Oke, baiklah sobat YouTube dimanapun Anda berada. Nah, di sini saya mau bagi-bagi pengalaman ya, pengalaman untuk konten, konten atau channel ini dibuat atau dibangun itu melalui proses dan prosesnya nggak instan teman-teman ya. Memang kita butuh proses dan tujuan. Tujuan kita ini membangun bangun channel ini untuk apa kan gitu. Konten hiburan kah atau konten cuman lucu-lucuan, prank dan segala macem. Dan terus terang ya, kalau secara pribadi gini, gue kan nikah kan sama orang jauh lah ya, nikah sama orang Jawa Timur, dan sedangkan saya sendiri memang asalnya dari Jakarta. Nah, di sini gue bakal cerita kepada kalian kenapa gue membangun channel ini, karena ini bentuk dari silaturahmi. Silaturahminya maksudnya gini ya, jadi keluarga gue kan di Jakarta nih, jadi kalau misalkan dia pengen ngeliat aktivitas gue ya, itu pasti ngeliatnya di YouTube. Dan itu YouTube sendiri sebetulnya yang gue upload di YouTube, konten YouTube ini itu sesuai pengalaman teman-teman ya. Jadi kita nggak sembarangan ngupload sesuatu tanpa pengalaman. Maksudnya itu jejak rekamnya dulu. Kita ini pernah melakukan pekerjaan seperti ini atau punya pengalaman ini, dan kita juga aktivitas yang ada di Jawa Timur itu selalu saya upload. Karena apa? Biar mereka tahu, atau teman-teman yang di sana, yang di Jakarta sana jadi tahu gitu loh. Jadi teman-teman kita pada tahu, yang subscriber kita juga pasti banyak, teman-teman kita, saudara kita. Tujuannya itu sebetulnya, itu awalnya dari situ. Kenapa gue bangun channel di YouTube ini? Karena gue juga punya inspirasi atau bisa menyalurkan pengalaman-pengalaman gue melalui YouTube ini. Jadi gue kayak macamnya di sini kan banyak nih konten-konten aja tentang pengalaman debt collector, tentang pengalaman tambal ban, tentang pengalaman gue di perbankan atau yang lain-lain. Maksudnya gini, kayak macamnya tutorial per m-banking atau segala macam. Itu memang gue sengaja gue ngupload ke video-video itu kan gitu, karena itu aktivitas gue. Dan gue sendiri memang nggak gue bikin-bikin, memang gue punya kan gitu. Kayak macamnya kita di saham juga ada sebetulnya kan. Kalau di saham memang gue cuma ngasih tahu sedikit-sedikit aja lah. Karena kalau misalkan gue kasih tahu lebih dalam, gue sendiri belum begitu dalam ilmunya kalau masalah saham kan gitu. Dan kita kalau misalkan cerita untuk cerita-cerita untuk sehari-hari atau segala macam. Nah, konten ini dibangun untuk itu sebetulnya. Konten keseharian kita, kayak macamnya kita ini punya pengalaman yang sekiranya bermanfaat buat orang lain, ya gue bakal upload kan gitu. Kalau misalkan gue nggak ada manfaatnya, ya buat apa? Dan kalau misalkan ada video-video di konten-konten gue ini tentang pengantin atau tentang apapun kan gitu, itu sebenarnya dikhususkan buat keluarga aja sih yang ada di konten tersebut kan gitu. Itu juga suatu permintaan juga dari mereka kan gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin membangun YouTube, pahami dulu tujuannya apa dulu kan gitu. Konten kita mau bangun apa. Kadang konten-konten kreator ini berhenti di tengah jalan kan gitu. Kan sayang kalau misalkan kita udah memiliki 1000 subscriber atau segala macam, terus tiba-tiba kita mati ide. Namanya juga konten kreator ya kita harus kreatif. Kalau kita nggak kreatif ya kita nggak stuck di situ-situ aja. Jadi kita nggak bakal bisa kemana-mana kan gitu. Kalau misalkan kita secara pribadi ya, kalau misalkan gue nih membangun konten ini memang nggak mudah, butuh proses, nggak instan juga kan gitu. Kalau misalkan kita instan, nggak bisa aja kita melakukan secara instan. Dan biasanya konten-konten secara instan itu memang biasanya konten-konten yang membeli subscriber, membeli view atau segala macam. Dan gue secara alami ini gue untuk konten-konten gue ini tumbuh berkembangnya secara alami loh.
bukan kita ini pakai beli ini beli itu, enggak. Paling yang gue beli cuman ini aja, apa, video editor maksudnya yang editing itu loh, editing kayak gitu apa segala macam. Dan kenapa gue berani tampil di hadapan kamera ini, karena udah waktunya kita berhadapan dengan, kita harus berani memang ngomong seperti ini ya, ngobrol di depan kamera, ngobrol-ngobrol sendiri, nggak ada temen, nggak ada apa, kan kayak ngobrol sama hantu. Kita ngobrol-ngobrol sendiri, awalnya memang canggung, tapi kalau kita nggak dibiasain dari sekarang, ya kita nggak bisa kayak gitu-gitu aja konten kita kan gitu. Dan kita juga harus beradaptasi maksudnya ngikutin apa kita pengen maju, ya kita juga harus maju. Kita juga harus berani bicara di depan kamera kan gitu. Mungkin awal-awal mungkin diketawain orang, mungkin sama teman-teman kita ini dinyinyir apa segala macam, itu biasalah orang Indonesia kan kayak gitu. Udahlah, kita jalan-jalan aja, kita mau nonton siapa kayak apa, misalnya siapa kayak namanya publik kan, nama kita di publik, kita mau siap dengan para haters, netizen yang ngomong yang aneh-aneh atau segala macam, itu apa ya, suatu ide untuk konten kita ke depannya, untuk membalas kata-kata itu, dalam artian ini kita ya positif aja kan gitu. Kalau mereka memang negatif, ya memang udah mindsetnya mereka aja negatif kan gitu. Ya kalau secara pribadi ya gue banyak bikin konten-konten ini kan, gue juga nggak nyangka kalau misalkan konten ini sampai meledak atau sampai gimana ya kan gitu. Jadi kalau buat teman-teman untuk mencoba ingin membuat YouTube, ya konsisten aja. Kalau misalkan kita kurang bermanfaat, ya buat apa kita ngupload YouTube kan gitu. Sedangkan kompetitor kita itu lebih bagus malah kan gitu. Kalau misalkan kita terlalu fokus sama konten-konten tiruan atau segala macam, itu sebetulnya apa ya, mematikan kreativitas kita. Akhirnya kreativitas kita nggak berkembang, nggak bertumbuh. Konten kita ya isinya gitu-gitu aja kan gitu. Kalau secara pribadi gua, kalau misalkan konten-konten itu ya buat teman-teman ya yang nonton konten ini, memang tujuannya ya cuma satu, itu berbagi pengalaman, berbagi apa yang gue bisa kan gitu. Ya meskipun nggak apa ya, nggak ada yang terlalu inilah, nggak ada yang terlalu wah. Mungkin yang terlalu wah itu ya cuman ini aja sih sebenarnya, kayak macamnya gue masuk di gedung Bursa Efek Indonesia karena gue punya inisiatif gini. Gue kan punya saham, tapi lu nggak pernah tahu Bursa Efek Indonesia itu seperti apa, dalamnya kayak gimana. Wajar dong kalau gue sebagai warga Indonesia yang memiliki saham, gue harus masuk ke sana kan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kita biar tahu kan gitu, biar tahu oh kayak gini loh pasar Bursa Efek Indonesia. Dan di situ gue nemuin broker kan gitu, kita ngobrol aja, meskipun kita saldonya tipis atau sahamnya cuma berapa lot, nggak apa-apa. Itu jadi tantangan kita ke depannya kan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman untuk ingin membangun YouTube, bangun aja dulu. Tapi ya disesuaikan sama pengalaman lu kan gitu. Bukan berarti kita cuman kerjaannya cuma baca buku, terus baca di Google, terus lu videoin dengan teks yang cuman baca, itu kayak kurang, itu nggak gue banget kan gitu. Jadi gue secara pribadi ya apa adanya aja kan kalau misalnya. Cuman kalau yang gue amati ya, kalau misalkan di YouTube itu banyak sebetulnya yang pengen gue sampaikan. Kadang suka nabrak instansi lah, intinya seperti itu. Kalau macam kita kayak macam kemarin tuh yang video yang sempat meledak itu yang bekerja kan algoritma, bukan kita. Jadi kalau misalkan kita ingin di YouTube itu konsisten aja, intinya gitu. Konsisten aja, kita entah seminggu sekali, 1 bulan sekali, nggak apa-apa. Jadi kalau buat gue ya, untuk kreator-kreator atau
youtuber pemula ya silakan. Kalau misalkan di YouTube itu sebelah channelnya edukasi untuk wawasan, kayak macamnya kita buat lucu-lucuan, kita mau prank-prank itu lebih baik di TikTok aja dah. Kayak macamnya kita mau di snack video kah atau di mana gitu. Karena kalau di YouTube sendiri memang kebanyakan orang nyari edukasi itu pasti lari ke YouTube untuk video loh ya. Kalau misalkan kita butuh bacaan itu larinya kan ke Google. Nah di situ buat teman-teman mungkin ini aja yang bisa gua sharingkan. Kenapa video ini gua upload selalu berbeda, muncul lagi berbeda lagi, kok ini lagi topiknya beda lagi. Ya karena itu disesuaikan sama apa yang gua alami, apa yang gua apa ya sesuai dengan pengalaman gua yang gua kuasain. Kalau misalkan gua nggak menguasai itu, nggak mungkin dong gue mau berbagi atau share video-video ini kepada teman-teman nanti ujung-ujungnya menyesatkan. Kalau gue nggak punya pengalamannya ya gue bagi. Kalau misalkan di perbankan, sebenarnya perbankan kayak macam kredit macet dan segala macam itu sebenarnya banyak yang tahu lah ya. Kayak gue ini banyak tahu, sebenarnya banyak tahu, dan bukan so tahu loh ya, banyak tahu loh, cuman di YouTube ini kan ada batasan, kita nggak boleh ngomong sembarangan atau menyebut-nyebut instansi tersebut, nanti takutnya apa ya, kita di YouTube kita dilaporkan atau segala macam. Dan gue secara pribadi ya memang yang gue bicarain itu sebelah masih apa ya, masih ada batasan gitu loh, masih ada batasan. Kalau misalkan kita ngomong los-losan kayak gitu ya resikonya ya nanti di banned. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman. Jangan lupa, dan ini memang video saya murni bertumbuh dan berkembang secara alami, nggak ada pakai hal yang aneh-aneh, maksudnya kita berbayar atau segala macam. Oke aja kalau misalkan di situ mau berbayar silakan, kalau ada duitnya kan gitu. Kalau misalkan kita berbayar terus kita nggak mencapai apa yang kita targetkan, ya jangan kecewa, karena semua itu yang main kan SEO sama algoritma, dan itu berubah-berubah sebelah. Oke, mungkin itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa.